maksudnya membarengkan niat, bitaharumi dengan takbiratul ihram, wa ta'arudi dan juga ta'arud, menyatakan lil fardiyati untuk kewajibannya atau kefarduannya, wa illam yakul walaupun tidak mengucap fardhu kifayatin dengan lafadz fardu kifayah. Nah jadi seandainya kita niatnya, kalau yang laki-laki ya, usallil fardhu ala hadzal mayyiti, atau langsung usolli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala, ya itu sah tanpa menyebutkan fardhu kifayatin ya. Adapun yang lengkapnya memang menambahkan dengan lafadz arba'a takbiratin, dengan 4 kali takbir kalau diartikan ya. Imaman kalau sebagai imam, makmuman sebagai makmum, fardhul kifayati, nah ada ditambahin itu lillahi ta'ala. Setelah takbir pertama kita baca Fatihah, setelah takbir yang kedua kita baca sholawat. Maka falatu jazi'u, tidaklah diperbolehkan fi ghairiha, pada selainnya, maksudnya selain takbir yang kedua. Tuh, kalau untuk sholawat nggak boleh, harus di takbir kedua. Beda sama Fatihah tadi ya. Ini khilafiyah ya, sekali lagi. Menurut sebagian ulama, Al-Fatihah itu nggak boleh ditaruh selain dari takbir yang pertama. Tapi menurut sebagian ulama yang kedua, diperbolehkan baca Fatihah sekalipun setelah takbir pertama. Walaupun nanti konsekuensinya maka ada 2 rukun, yaitu rukun yang kedua membaca sholawat. Tapi kalau sholawat nggak boleh, harus tetap dibaca di takbir yang kedua, nggak boleh dipindahin takbir yang ketiga atau keempat. Bapak Ibu baca tuh lanjutannya, Allahumma gfir lahu, ini buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan tinggal diganti ha, Allahumma gfir laha. Buat laki-laki warhamhu, buat perempuan warhamha. Nah lanjutannya wa'fu anhu wa'afihi. Nah kalau versi Fathul Mu'in dibalik, jadi wa'fu anhu dulu baru wa'afihi. Dua-duanya benar, gak usah geger. Kalau jenazahnya anak-anak itu didoain Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi, ya Allah jadikanlah anak ini faraton, sebagai persediaan, li abawaihi, untuk kedua orang tuanya. Kalau yang meninggalnya anak laki-laki belum balik ya. Kalau anak perempuan li abawaiha gitu ya. Karena anak kecil itu memang jadi tabungan. Makanya Bapak Ibu seandainya pernah kehilangan anak, ini disabarin, diikhlasin, diredoin, ya rela, itu jadi tabungan tuh di akhirat ya. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tata cara sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa arkanuha, dan adapun rukun-rukunnya, ayis sholati, maksudnya yaitu sholat alal mayyiti, atas mayit, atau mensolatkan jenazah. Rukunnya itu sab'atun, ada 7. Ahaduha, adapun salah satunya, yang pertamanya itu niatun, yaitu niat, kabairiha, seperti sholat lainnya. Wa min sama, maka dari sini wajiblah fiha, di dalamnya, di dalam niat maksudnya, akan perkara yajibu, yang wajib, fi niyatin sairil furudi, pada niat sekalian sholat-sholat fardu, min nahwi qatiraniha, seperti misalnya semacam membarengkannya, maksudnya membarengkan niat, bitaharumi, dengan takbiratul ihram,
wa ta'arudi dan juga ta'arud, ya, menyatakan lil fardiyati untuk kewajibannya atau kefarduannya. Wa illam yakul, walaupun tidak mengucap fardhu kifayatin dengan lafaz fardu kifayah. Nah, dari rukun yang pertama ini dijelaskan, ya, niat dalam sholat jenazah itu sama seperti pada niat sholat pada umumnya atau sholat-sholat lainnya, yaitu iqtiranan, untuk berbarengan bitaharumi dengan takbiratul ihram. Dulu waktu kita bahas di awal-awal, ya, tentang tata cara sholat biasa, ya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram. Walaupun nanti di beberapa kitab fikih Bapak Ibu terkadang niat sama takbiratul ihram itu digabung. Jadi misalnya al-awalu, adapun yang awal yaitu an-niyatu ma'a takbiratul ihram. Yang pertamanya itu niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Sedangkan di Fathul Mu'in yang kemarin kita pelajarin itu memang dipisah. Ya, niat sendiri nomor satu, yang kedua baru takbiratul ihram. Adapun secara pelaksanaannya itu digabungkan atau dibarengkan. Ingat-ingat dalam madzhab kita Syafi'i, melafatkan niat hukumnya sunnah, menggabungkan atau membarengkan niat ketika takbiratul ihram di dalam qalbu kita itu hukumnya wajib, ya. Jadi kalau melafatkan niatnya sendiri, misalnya sholat biasa usolli fardhul maghribi tadi gitu, ya, atau usolli fardhul isya'i, dalam hal ini misalnya sholat jenazah, ya, usolli ala hadal mayyiti, atau kalau perempuan jenazahnya usolli ala hadhil mayyitati, atau di depanin fardonya usolli fardho ala, itu juga sama, boleh aja. Nah, itu dilafatkannya sunnah. Adapun ketika takbiratul ihram Allah, nah dalam hati kita ngerentep, nah itu namanya muqtarinan. Sebab dalam kaidah niat itu an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. An-niyatu adapun niat itu qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan yang berbarengan bi fi'lihi dengan pekerjaan awalnya. Ya, ketika kita sholat, pekerjaan awalnya adalah takbiratul ihram, ya, maka ketika kita takbiratul ihram Allah, dalam hati kita niat tuh, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, gitu, ya. Atau kalau mau pakai bahasa Arab ya gak apa-apa, misalnya sholat isya Allah usolli fardhul isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, gitu, ya, dan seterusnya. Dalam hal ini misalnya sholat jenazah Allah usolli ala hadal mayyiti, bisa gitu, ya, kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan ala hadhil mayyitati, ya, fardhu kifayatin lillahi ta'ala wa akbar. Jadi itu membarengkan. Niat itu semuanya dibarengkan dengan pekerjaan, kecuali 2 ibadah. Satu puasa, yang kedua yaitu ketika melaksanakan haji atau umroh, ya. Kalau puasa maka niat nggak boleh dibarengin. Awalnya puasa itu kan dari terbit fajar, yaitu waktu subuh. Nggak boleh pas azan subuh, ya, subuh udah masuk kita baru niat. Nawaitu shoma godin an adai, nggak boleh. Maka puasanya nggak sah. Harus dilakukan pada malam sebelum masuknya puasa. Dari maghrib kita udah boleh niat tuh. Isya biasanya kita niat bareng-bareng, ya. Habis isya tuh nawaitu shoma godin. Atau barangkali diantara kita mungkin gak ikut raweh, ya udah di rumah, ya, kita niatin. Atau mungkin pas sahur, nah itu diniatin. Nah, adapun untuk haji, ya, atau umroh itu kita niatnya itu pas ngambil mikot, ya. Jadi bukan pas berangkat mau tawaf, bukan, tapi ketika ngambil mikot. Nah, terus disebutin juga di sini untuk ta'arud atau menyatakan kewajiban sholat jenazah itu hukumnya juga wajib, walaupun yang disebutkan bukan fardu kifayah. Nah, jadi seandainya kita niatnya, kalau yang laki-laki, ya, ushollil fardhu ala hadzal mayyiti, atau langsung usholli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala,
Ya, itu sah tanpa menyebutkan fardu kifayatin. Kalau buat perempuan misalnya kita baca usallil fardu ala hadil mayyitati lillahi ta'ala, atau usolli ala hadhil mayyitati fardu lillahi ta'ala, itu udah sah. Ya. Adapun yang lengkapnya memang menambahkan dengan lafaz arba'a takbiratin, dengan 4 kali takbir kalau diartikan ya. Imaman kalau sebagai imam, makmuman sebagai makmum, fardhu kifayati, nah itu ditambahin itu, fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu mah yang lengkapnya. Sama seperti kita sholat biasa, sebetulnya yang wajib itu nggak semuanya. Yang wajib itu usolli fardhu apa gitu ya, misalnya maghrib, usolli fardhul maghribi. Adapun salah sarokaatin itu sunnah. Mustaqbilal kiblati sebagian ulama mewajibkan kalau di luar Masjidil Haram, ya ada sebagian ulama hanya mensunahkan. Nah terus kemudian lillahi ta'ala. Jadi dalam niat itu sebetulnya nggak semuanya wajib. Ya berhubung kita orang Indonesia tuh dari awalnya udah diajarin sempurna. Nah ini hebatnya orang Indonesia ya. Dari kecil waktu kita sekolah kita ngaji, kita udah mulai ngapalin usolli fardhul maghribi gitu ya dan sebagainya. Nah akhirnya kebiasaan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah kemudian disebutkan juga wala yajibu, dan tidak wajib ta'yinul mayyiti, menertentukan mayit, wala, dan tidak juga wajib ma'rifatuhu, mengetahui mayit, balil wajibu, tetapi wajib adna mumayyizin, paling minim-minimnya yaitu membedakan. Jadi nggak juga wajib kita menertentukan si jenazah atau si mayit. Jadi kita nggak tahu si mayitnya namanya siapa gitu ya, tinggalnya di mana, itu nggak wajib. Kalau untuk sholat jenazah yang hadir, bukan sholat gaib ya. Fayakfi, maka cukuplah usolli dengan lafaz usolli al fardho dan kemudian lafaz fardho. Jadi usallil fardho ala hadzal mayyiti ya. Jadi fardonya didepankan kalau di Fathul Mu'in, kalau di Fathul Qorib fardonya dibelakangin. Usolli ala hadzal mayyiti baru fardho lillahi ta'ala. Mau pakai yang mana terserah Bapak Ibu ya. Kalau versi Fathul Mu'in usallil fardho ala hadzal mayyiti, kalau dilengkapin ya arba'at takbiratin, mustaqbilal kiblati, adaan kalau jadi imam imamat, makmumat kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Qala berkata jam'un, yaitu sekelompok ulama, yajibu wajib ta'yinul mayyiti, untuk menertentukan mayit al-ghaibi yang tidak ada, binah wismihi, dengan semacam namanya. Jadi kalau untuk jenazah yang gaib maka wajib buat kita mengetahui si jenazahnya, ya minimal namanya kita tahu. Dalam hal sholat jenazah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, tidak ada memang kewajiban untuk menghadirkan jenazah di depan. Nah berhubung kita madhabnya madhab Syafi'i, menurut madhab Syafi'i sunnah menghadirkan jenazah di depan, baik dilakukan di musola, di masjid maupun di rumah ya. Jadi kita sholat di belakang jenazah, itu sunnah, tidak ada kewajiban ya. Kalau menurut madhab Hanafi malah kebalik, jenazah itu nggak boleh dimasukin ke musola, ke masjid. Kenapa? Sebab ya, orang yang mati menurut madhab Hanafi itu najis. Sementara menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, berarti madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, mayatnya manusia, bangkainya manusia itu suci ya. Ini menurut jumhur ulama, bangkai kita itu suci. Tapi menurut madhab Hanafi, bangkai manusia itu termasuk yang najis. Yang suci itu cuma bangkai ikan. Nah makanya madhab Hanafi itu kalau ada jenazah ya disolatin, ditaruhnya di belakang. Waktu itu saya cerita, saya punya guru Kiai Adnan, itu mantunya Kiai Sebun Absir, karena beliau lama di Pakistan, di sana itu mayoritas Hanafi. Nah itu beliau cerita tuh jenazah tetap dibawa ke masjid, dibawa tetap ke musola, tapi ditaruhnya bukan di dalam ya, ditaruhnya di luar. Bapak Ibu kalau umroh haji di Mekah, di Madinah itu hampir setiap selesai sholat jenazah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang udah pernah ke sana baik umroh maupun haji, jenazahnya nggak ada di depan,
di Mekah yang nggak ada di depan Ka'bah. Kan harusnya kan jenazah di depan Ka'bah ya. Atau kalau misalnya di Masjid Nabawi berarti di depan imam, yang nggak ada. Nah itu ditaruh di mana? Ditaruhnya di gorong-gorong. Ya, kalau di Masjidil Haram itu ditaruh di parkiran tuh. Ya, kalau Bapak Ibu sa'i tuh, nah itu di bawahnya tuh ada gorong-gorong, nah ditaruhnya jenazah di situ. Sementara kalau untuk di Masjid Nabawi ditaruhnya di pelataran kalau kita keluar habis dari roboh. Kalau Bapak Ibu habis dari roboh tuh keluar, nah itu kan ada pelataran tuh gede tuh ya. Jalan keluar orang habis dari roboh itu berjejer tuh jenazah semua itu. Ya, karena di sana mayoritas ada dua, ada Maliki, ada Hanafi. Memang sebagian Maliki juga tidak mensyaratkan jenazah ada di dalam masjid atau musola, jadi bukan di lokasi yang hadir. Nah ini untuk menegaskan ya supaya nggak salah kaprah. Jadi hukum menghadirkan jenazah itu sunnah dalam mazhab kita Syafi'i. Nah kalau jenazahnya laki-laki maka imam posisinya ada di kepala gitu. Sementara kalau jenazahnya perempuan maka posisi imam ada di bagian tengah-tengah ya, antara pusar gampangnya gitu ya sama bagian bawahnya. Nah makanya ketika seandainya ada imam kok salah, andai kata ada imam sholat jenazah, jenazahnya perempuan, lah kok dia sholatnya malah di bagian pala, atau sebaliknya jenazahnya laki-laki, lah kok malah dia sholatnya di bagian pusar. Jamaah nggak ada yang berani negor sampai selesai sholatnya gimana, sah apa enggak? Sholatnya tetap sah ya. Karena apa? Karena nggak ada jenazahnya pun sholatnya tetap sah. Nah jadi jangan ragu ya. Ya barangkali namanya orang kan terlalu lupa, lagi pusing, udah di rumah pusing berantem sama bininya, ya kan? Listrik belum dibayar, air nunggak, wah ya lagi banyak masalah. Nah, disuruh ngimamin sholat jenazah, wah pusing ya kan? Jadi gak usah geger. Ya, sebab apa? Menghadirkan jenazah itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya jenazah yang ditaruh belakang juga sah-sah aja. Ya. Terus untuk perempuan nih saya tambahkan, apakah perempuan boleh sholat jenazah? Boleh, buat ibu-ibu seperti pembahasan yang kemarin. Bahkan perempuan dapat juga pahala dari si jenazah. Maksudnya apa? Pahala kebaikannya si jenazah perempuan juga dapat. Cuman yang membedakan adalah status perempuan tidak menggugurkan kewajiban sholat jenazah. Itu aja yang beda ya. Ya sama kayak sholat Jumat lah, gampangnya gitu ya. Sholat Jumat perempuan boleh gak ikut? Boleh. Boleh perempuan sholat Jumat. Kalau di kampung tuh banyak tuh perempuan sholat Jumat. Berhubung di Jakarta tempatnya nggak memadai ya. Ya jangankan buat perempuan, buat laki aja kurang. Ya, apalagi buat perempuan, makanya perempuan nggak ada yang ikut sholat Jumat. Kalau di kampung-kampung banyak. Di daerah-daerah pesantren apalagi ada ruangan khusus untuk perempuan sholat Jumat. Cuman kehadiran perempuan tidak menggugurkan fardu kifayah. Dalam hal ini sholat jenazah atau saya tadi contohkan sholat Jumat. Jadi seandainya ada sholat jenazah kok dilakukan oleh perempuan, laki-laki nggak ada yang nyolatin, ya belum gugur. Tetap harus dilakukan oleh laki-laki walaupun cuma satu orang. Begitu pula dengan sholat Jumat yang kemarin kita pelajarin, gitu ya. Wasaniha dan adapun yang keduanya daripada rukun sholat jenazah yang ada 7 tadi, itu qiyamun yaitu berdiri, liqadirin bagi orang yang mampu, alaihi padanya. Maksudnya orang tersebut mampu berdiri. Kalau nggak mampu gimana? Ya fal ajizu, maka adapun orang yang lemah tadi, orang yang tidak mampu tadi, itu yaqudu, duduk. Ya sholat jenazah dalam keadaan duduk. Kalau nggak mampu juga, ya berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, sumayat tajiu, maka kemudian diperbolehkan yang ketiga, yaitu dengan cara tidur berbaring miring, bagian lambung sebelah kanan ada di bawah lantai gitu ya. Ini yang udah pernah kita pelajarin, sama kayak sholat biasa. Wasali suha, dan adapun rukun yang ketiganya dari sholat jenazah, itu arba'u takbiratin, yaitu dengan 4 kali takbir. Ma'at takbiratit taharumi, termasuk bersamanya dengan takbiratul ihram. Jadi 4 kali takbir itu hitungannya 1 tambah 3 ya. 1-nya takbiratul ihram, 3-nya takbir ziyadah, takbir tambahan. Lil ittiba'i, untuk mengikuti atau untuk sesuai dengan tata cara sunnahnya Nabi. Maka fa'in khammasan, jika ada orang kok melakukannya 5 kali, ada orang kok takbirnya 5 kali. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, harusnya kan langsung baca Fatihah.
tapi orang itu enggak baca Fatihah tapi takbir lagi, ya Allahu Akbar, baru dia baca Fatihah. Nah maka yang kayak begini lam tabetul, tidak membatalkan apa sholatu, sholatnya. Jadi kalau seandainya dia menambahkan takbir maka sholatnya tidak batal, ya. Wa yusanu, dan disunahkan raf'u yadaihi, untuk mengangkat kedua tangannya fit takbirati, dalam takbiratul ihram tadi, dan juga tentunya takbir-takbir yang lain. Sunnah mengangkat tangan hazwa mankibaihi, setinggi kira-kira pundak atau bahu orang yang sholat tadi. Lalu ketika telah diangkat setinggi bahu, wawada'uhuma, lalu meletakkan keduanya, kedua tangan yang diangkat tadi, tahta sodrihi, di bawah dadanya, maksudnya sekekep, ya. Baina kulli takbirataini, ya, di antara setiap dua kali takbir. Ini sama ya kayak sholat biasa, yaitu ketika orang takbiratul ihram atau takbir lainnya, sunnah mengangkat kedua tangan sampai setinggi bahu atau setinggi pundak. Yang membedakan, kalau laki-laki keteknya dibuka, kalau perempuan keteknya ditutup. Ini sama ya, kita sholat biasa. Terus juga termasuk untuk sedekap. Nah, jadi sunnah juga bersedekap, di tangan diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Ya, untuk sedekap itu nggak perlu dipegang erat-erat gini, nggak usah. Ya, asal megang buat ngejaga tangan doang, nggak perlu dilingkerin. Nah, itu sholatnya tetap dapat sunnah ya, maksudnya. Terus kemudian warabi'uha, dan adapun yang keempatnya, rukun sholat jenazah yang keempat itu Fatihatun, membaca Fatihah. Kalau nggak bisa Fatihah, ada orang misalnya baru masuk Islam belum bisa Fatihah, maka fabadaluha, menggantikannya. Fawukufun, maka diperbolehkan dia diam, biqadriha, dengan sekira-kira lamanya bacaan Fatihah. Nah, jadi boleh juga seandainya nggak bisa baca Fatihah, diem aja udah, sekira-kira lamanya bacaan Fatihah. Wal mu'tamadu, adapun qaul yang mu'tamad, qaul yang dipegang, annaha, bahwa sesungguhnya dia, maksudnya Fatihah itu tujzi'u, diperbolehkan ba'da ghairil ula, setelah selain takbir yang pertama. Tapi khilafan, berbeda pendapat, lil hawi, dalam kitab al-hawi, kal muharrari, seperti juga dalam kitab al-muharram. Wa in lazima, walaupun mengharuskan, alaihi, baginya, jam'u ruknaini, dengan mengumpulkan dua rukun, fi takbiratin, dalam satu kali takbir. Wahulul, dan kemudian sepi atau diam dia, al-ula, pada takbir yang pertama, an-dzikri, dari zikir, ya, baik secara bacaan Fatihah maupun yang lain. Nah, jadi Fatihah itu menurut sebagian ulama, ini khilafiyah ya, sekali lagi, al-Fatihah itu nggak boleh ditaruh selain dari takbir yang pertama. Jadi setelah takbir pertama Allahu Akbar, ya letak baca Fatihah itu di situ. Tapi menurut sebagian ulama yang kedua, diperbolehkan baca Fatihah sekalipun setelah takbir pertama. Jadi setelah takbir pertama dia belum membaca, ya maka diperbolehkan dia baca Fatihah. Walaupun nanti konsekuensinya maka ada dua rukun, yaitu rukun yang kedua, membaca sholawat. Ya kan, setelah takbir pertama kita baca Fatihah. Setelah takbir yang kedua kita baca sholawat. Berhubung takbir pertama tadi kita belum baca Fatihah, maka takbir yang kedua baru kita baca Fatihah. Konsekuensinya bertabrakan, berkumpul dua rukun, yaitu membaca Fatihah dan sholawat. Nah, dalam hal ini qaul yang mu'tamad, ulama diperbolehkan. Nah, wa yusanu, dan disunahkan israrun, membaca dengan sir, bi ghairi takbirati, dengan selain daripada untuk takbiratul ihram atau takbir yang lain, ya, takbir ziyadah, takbir tambahan, wasalami, dan salam. Jadi sunnah membaca Fatihah tadi dengan sir. Sir itu bukan dalam hati ya Bapak Ibu, ingat-ingat, sir itu sekira-kira terdengar kuping sendiri. Nah, itu namanya sir. Kalau udah kedengaran orang lain itu namanya jahar. Tapi seandainya ada orang baca Fatihah jahar, itu juga sah, cuman nggak dapat sunnah, karena yang sunnahnya itu adalah sir.
sir itu artinya pelan, ya. Makanya kalau kita lafaz bisiril Fatihah, kode itu. Ya, kalau ada yang yasinan tahlilan bisiril Fatihah, ya berarti pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi bukannya jahar, bukan dibaca kencang gitu ya. Untuk yang sir itu baca Fatihah. Sedangkan untuk takbiratul ihram atau takbir yang lain ya, sama salam itu sunnahnya jahar. Kalau perempuan nggak boleh, kalau perempuan tafsir, kalau bapak-bapak boleh jahar. Allahu Akbar, Assalamualaikum juga begitu. Wa ta'awudhu, dan kemudian sunnah membaca ta'awud ya. Untuk Fatihah sunnah baca ta'awud. Kalau basmalah wajib ya, jangan ditinggal, jangan ngikutin orang-orang nggak pakai bismillah. Ta'awud sunnah, jadi ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah pada Fatihah hukumnya wajib, tapi kalau pada surat hukumnya sunnah. Pada selain ayat pertama hukumnya makruh, haram pada surat At-Taubah. Ingat-ingat tuh, saya bolak-balik nyampein. Jadi bismillah itu punya 4 hukum. Wa tarkuf tita'in. Nah, untuk sholat jenazah maka sunnah meninggalkan doa iftitah. Walaupun kalau pakai doa iftitah tetap sah. Kalau pengen dapat yang sunnahnya, pengen dapat yang afdolnya, takbir Allahu Akbar, langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus, jadi tidak perlu baca doa iftitah. Wa suratin, dan juga baca surah. Ya enggak sunnah baca surah. Illa kecuali ala ghaibin, untuk sholat jenazah ghaib. Nah, ini biar tambah ilmunya. Au qabrin, atau jenazah yang dikubur. Sholat ghaib itu sholat yang nggak ada jenazahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat kabar di kampung saudara ada yang meninggal. Nah, nggak apa-apa sholat di rumah. Ya Allah, saya niatkan sholat jenazah untuk almarhum saudara saya yang di kampung. Niatin namanya siapa? Udah takbir Allahu Akbar. Nah, itu namanya sholat gaib. Atau sholat jenazahnya di kuburan. Jenazahnya udah keburu dikubur, kita sholat di atasnya, boleh. Nah, sholat jenazah yang seperti itu justru sunnahnya baca surah. Wa khamisuha, dan ada pun yang kelimanya. Kelima daripada rukun sholat jenazah itu sholatun bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da takbiratin, setelah takbir saniyatin yang kedua. Ai akibaha, maksudnya setelahnya, setelah takbir yang kedua. Takbir yang kedua Allahu Akbar, baca sholawat. Maka falatu jazi'u, tidaklah diperbolehkan fi ghairiha, pada selainnya, maksudnya selain takbir yang kedua. Tuh, kalau untuk salawat nggak boleh, harus di takbir kedua. Beda sama Fatihah tadi ya. Kalau Fatihah boleh dibaca pas takbir yang kedua. Ini memang khilafiyah ulama sekali lagi ya. Kalau Fatihah andai kata belum baca di takbir pertama, maka boleh dibaca di takbir yang kedua. Tapi kalau sholawat nggak boleh, harus tetap dibaca di takbir yang kedua, nggak boleh dipindahin takbir yang ketiga atau keempat, gitu ya. Wa yubdabu, dan disunahkan domus salami, menyambung salam li sholati, pada saat bersolawat. Jadi boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu boleh. Wa du'a'u, dan juga kemudian berdoa lil mu'minina, untuk orang-orang beriman baik laki-laki, wal mu'minati, dan juga orang-orang beriman yang perempuan. Akibah, setelahnya. Walhamdu, kemudian membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, qablaha, sebelumnya, maksudnya sebelum sholawat ya. Jadi yang kedua yaitu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk yang afdolnya yaitu menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Jadi tambahin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim gitu ya. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang afdol ya. Tapi seandainya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang, itu tetap sah. Wasadisuha, dan ada pun yang keenamnya. Nah, yang keenam yaitu doaun, yaitu berdoa limayitin, untuk mayit. Jadi doa mayit itu dalam sholat jenazah yang wajibnya itu cuma satu, yaitu setelah takbir yang ketiga.
Adapun setelah takbir yang keempat doa jenazah itu sunnah. Makanya sebagian saudara-saudara kita misalnya kayak di Muhammadiyah tuh habis takbir yang keempat Allahu Akbar ya salam. Kalau kita masih baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu gitu ya. Dikhususihi dengan kekhususannya. Walau tiflan, walaupun jenazahnya anak-anak, dinahwi dengan ucapan semacam Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah ini paling minimal. Paling sedikitnya setidaknya orang yang sholat jenazah setelah takbir yang ketiga baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma ya Allah ilfir, berikanlah ampunan lahu kepadanya, warhamhu, dan berilah rahmat kepadanya. Ba'da salisatin, setelah takbir yang ketiga. Maka fala yujzi'a, tidaklah cukup ba'da ghairiha, setelah selainnya, maksudnya takbir yang ketiga, qot'an, secara qot'i. Jadi doa untuk jenazah, doa untuk mayit nggak boleh diletakkan di takbir yang keempat, sama seperti sholawat nggak boleh diletakkan pada takbir yang ketiga. Wa yusanu, dan disunahkan juga ayyuksira, untuk memperbanyak minat du'ai, daripada doa lahu kepada mayit. Wa maksuruhu, dan adapun doa yang maksur, doa yang teriwayatkan, afdolu, yang juga afdol, wa aulahu, dan juga yang paling utama, yaitu ma, sesuatu, maksudnya doa, rawahu, yang meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak Ibu baca tuh lanjutannya, Allahumma gfir lahu. Ini buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan tinggal diganti ha, Allahumma gfir laha. Buat laki-laki warhamhu, buat perempuan warhamha. Nah lanjutannya wa'fu anhu wa'afihi. Nah kalau versi Fathul Mu'in dibalik, jadi wa'fu anhu dulu baru wa'afihi ya. Tapi kalau versi Fathul Qorib wa'afihi dulu baru kemudian wa'fu anhu. Dua-duanya benar, gak usah geger. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa aidhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Nah itu juga bagus buat doa mayit ya. Barangkali Bapak Ibu sholat di rumah atau yasinan di rumah, nah itu bagus tuh tambahin. Jadi jangan cuma Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, atau kalau Bapak Ibu kita gabung ya, kakek nenek kita, keluarga kita, jangan cuma Allahumma gfir lahum warhamhum, tambahin wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' ma tukhalahum ya wangsilhum bil ma'i wasalji wal barodi, dan seterusnya. Itu bagus tuh. Jadi nggak usah doa selamat, malah orang doain jenazah kok doa selamat. Doa selamat mah buat kita sendiri ya. Jangan berlebihan maksudnya. Ya boleh aja, kalau boleh mah. Dosa gak ya? Kagak dosa, orang namanya doa boleh aja, cuman nggak pas ya. Waktunya doain arwah kok malah doa selamat. Lah itu buat pribadi sendiri. Diundang yasinan tahlilan ya doain jenazah gitu. Nah, jadi bagus loh dibaca ya. Nah, terus wa yazidu, dan kemudian menambahi atau melebihi doa alaihi padanya nadban secara sunnah. Ada juga tambahan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Nah, ini saya nggak cantumin ya, nanti kapan-kapan lah. Ila akhirihi. Jadi ada tambahan doa juga Allahumma gfir, ya Allah berilah ampunan, li hayyina, untuk kehidupan kami, wa mayyitina, dan juga kematian kami. Nah itu sunnah juga. Wa yaqulu, dan berdoa juga sunnah, berdoa juga fitifli, kalau mayitnya anak-anak, ma'ahada, dengan doa ini. Kalau jenazahnya anak-anak itu didoain Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi. Ya Allah jadikanlah anak ini faraton, sebagai persediaan, li abawaihi, untuk kedua orang tuanya. Kalau yang meninggalnya anak laki-laki belum balik ya. Kalau anak perempuan li abawaiha gitu ya. Wasalafan, dan juga jadi simpenan, wadukhron, dan juga jadi tabungan isi anak, wa izotan, dan juga jadi waizoh, jadi nasihat, wa tibaron, dan menjadi iktibar, jadi pelajaran, wa syafi'an, dan jadi penolong, wa sakil, dan menjadi pemberat, bihi, dengannya, mawazinahuma, atas timbangan amal kedua orang tuanya, wa april sobro, dan kemudian berikan kesabaran, ala qulubihima, atas hati daripada kedua orang tuanya ini,
Wala taftin huma, dan janganlah engkau memberikan fitnah kepada kedua orang tuanya ini ba'dahu, setelah wafatnya dia. Wala tahrim huma, dan jangan engkau halangi ya Allah ajrohu, ganjaran dari jenazah anak kecil ini. Jadi memang untuk anak kecil itu ada kekhususan tersendiri ya. Jadi dibacanya Allahumma farotan dan sebagainya ya. Nah itu juga bagus tuh kalau diantara kita punya anak mungkin sudah meninggal, dibaca gitu ya. Nah, untuk doa arwah. Terlebih lagi dibaca ketika doa untuk sholat jenazah. Qala, berkata Syekhuna, guru kita, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka walaisa, bukanlah qaulahu, ucapannya Allahumma ij'alhu faroton, lafaz doa Allahumma ij'alhu faroton ya, untuk anak kecil ya, sunnah doa Allahumma ij'alhu faroton ila akhiri, sampai akhirnya itu muknian, menjadi cukup anid du'ai, dari doa lahu kepada mayit tuh. Tapi nggak boleh kita cuman baca Allahumma ij'alhu faroton, nggak boleh, tetap harus baca Allahumma gfir lahu ya, tetap harus baca Allahumma gfir laha, karena itu yang mencukupi. Adapun Allahumma ij'alhu faroton atau Allahumma ij'alha faroton itu tambahan ya, atau tadi yang di awalnya tuh wa'afihi wa'fu anhu itu tambahan. Yang wajib mah Allahumma gfir lahu kalau jenazahnya laki-laki, atau Allahumma gfir laha kalau jenazahnya perempuan, warhamhu, minimal dua itu gitu ya. Li'annahu du'aun, karena sesungguhnya yang demikian itu du'aun, yang menjadi doa bilazimi, dengan hal yang biasa, dengan hal yang lazim, hal yang umum. Wa huwa, adapun doa tersebut itu layak fi, tidaklah cukup ya dengan membaca Allahumma ja'alhu faroton doang. Li'annahu, karena doa tersebut idalam yakfi, ketika tidak cukup apa doa tersebut lahu untuk mayit bil umumi, dengan keumumannya asyamili, yang mencakup kulli fardin, pada setiap individu. Fa'aula, terlebih lagi ya ada dari doa ini ya. Jadi kalau Allah firlahu warhamu itu khusus untuk si fulan, jadi itu yang diwajibkan. Wa yu'annasu, dan kemudian membaca mu'annas atau untuk mayit perempuan. Jadi kalau laki-laki disebutnya mudzakkar kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau laki-laki disebutnya muzakkar, maka domirnya kata gantinya hu atau hi. Sedangkan untuk perempuan namanya muannas, domirnya pakainya ha. Dan membaca untuk mayit wanita ad-domairu dengan domir fil unsa dengan domir muannas untuk perempuan. Jadi diganti ha. Jadi yang tadi Allah maghfir lahu diganti Allah maghfir laha gitu ya. Tapi boleh nggak seandainya kita baca hu semua? Jenazahnya perempuan, lah kita baca Allah maghfir lahu, boleh nggak? Wa yajuzu, tetapi tetap boleh. Wa tadkiruha, dengan menyebutkan muzakkarnya domir muannas bi iradatil mayyiti, dengan maksud kembalinya pada mayit, awi syakhsi, ataupun pada seseorang. Jadi kalau secara hukum tetap sah walaupun jenazahnya perempuan, tapi kita doanya Allahumma gfir lahu, gitu ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab laki-laki itu sudah mewakili perempuan. Ya, bisa saya beri contoh aja gampangnya. Lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum, kum itu kalian, itu untuk laki-laki sebetulnya Bapak Ibu. Kalau buat perempuan itu pakainya kunna. Kita ketemu sama perempuan lagi kumpul, assalamualaikunna, sebetulnya begitu. Cuman dalam bahasa Arab ketika domirnya itu laki-laki, itu sudah mewakili perempuan. Jadi walaupun orangnya perempuan, kita ucap nih assalamualaikum, itu udah bener. Karena itu walaupun domirnya muzakkar untuk laki-laki, tapi mewakili perempuan. Tapi kalau perempuan kagak boleh, karena perempuan nggak bisa mewakili laki-laki. Jadi andai kata ada laki-laki, maka nggak boleh kita ucap assalamualaikum, nah nggak boleh, karena itu nggak bisa mewakili laki-laki, tetap assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan, walaupun secara bahasa sebetulnya itu untuk laki-laki, itu ya. Sama Allah maghfir lahu juga gitu, Allah maghfir lahu secara bahasa itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Tapi andai kata jenazahnya perempuan kok dibaca Allah maghfir lahu, tetap boleh, tetap sah. Ya. Dan ingat saya bilangin ini sekalian buat ngajarin juga, kalau Bapak Ibu yasinan, tahlilan,
doain almarhum keluarga-keluarga kita. Kalau sudah dijamak ya Allah maghfir lahunya, Allah maghfir lahanya nggak usah dipakai lagi. Kita udah sebutin nih almarhum kakek anu, almarhum mbah anu, almarhum eyang anu, almarhum bapak anu, almarhum ibu anu. Ya udah langsung aja Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mau ditambahin tadi tuh bahwa simat kholahum wabah sudah seterusnya ya. Jadi kalau usah Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anha, Allah maghfir lahu warhamhu itu salah secara bahasa. Itu sama aja ada sendal dua dipakai dua-duanya. Ya, ada dua sendal, yang satu sendal selop, yang satu sendal jepit. Bapak ibu pakai dua-duanya. Dosa nggak maksud kagak dosa. Kalau dosa mah kagak, cuman menunjukkan kemampuan orang tersebut. Oh ternyata bisanya cuman begitu. Ya, kalau dosa mah kagak, cuman salah. Kalau ada sendal, satu sendal jepit, sendal selop. Orang pakai sendal jepit ya udah pakai aja sendal jepit. Sendal selop nggak usah dipakai. Ya sendal selop, ya udah pakai sendal selop, nggak usah pakai sendal jepit. Lah ini sendal jepit dipakai, sendal selop juga dipakai. Nah ini pentingnya ngaji supaya tahu mana yang salah mana yang benar. Jadi kalau dari Allah maghfir lahum ya udah nggak usah pakai Allah maghfir lahu, nggak usah pakai Allah maghfir laha. Gitu kecuali memang khusus. Ya kita doain untuk ibu kita toh, ya udah Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gitu. Atau kita doain bapak kita doang, ya udah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena cuma satu orang. Tapi kalau udah dijamak ya udah Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Gitu ya. Terus kemudian wayaqulu dan kemudian juga berdoa fi waladi zina untuk anak yang lahir dari hasil zina. Nah, jadi untuk anak hasil zina pun tetap disunahin baca Allahumma ja'alhu faraton tadi itu. Cuman bukan li abawaihi, tapi lafadznya li ummihi untuk ibunya. Kalau Bapak Ibu lihat teksnya tuh tadi saya sampaikan ya di belakangnya tuh. Kalau untuk anak kecil Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi. Abawaihi itu artinya adalah bapak ibu. Nah kalau anak hasil zina bapaknya kagak dianggap. Ya bapaknya secara hukum gak dapat. Maka dia binnya itu adalah bin ibunya. Ingat-ingat ya. Nauzubillah ketika didoain seandainya dia meninggal di bayi atau bukan bayi lah udah gede. Ketahuan dulunya hasil zina maka Allahumma ja'alhu faraton li ummihi. Ya, semoga dia menjadi tabungan untuk ibunya, bukan untuk bapaknya. Maksudnya di akhirat ya. Karena anak kecil itu memang jadi tabungan. Makanya Bapak Ibu seandainya pernah kehilangan anak itu bergembira lah. Ya, yang penting disabarin, diikhlasin, diredoin. Ya rela, itu jadi tabungan tuh di akhirat. Ya, tadi makanya disebutin sini. Ya Allah jadikanlah anak ini menjadi simpenan, tabungan, bahkan syafi'an, menjadi penolong li abawaihi. Jadi abawaihi itu adalah kedua orang tuanya. Tapi kalau untuk anak hasil zina, bapaknya nggak dapat. Yang dapat ibunya karena binnya kepada ibu. Maka dibacanya li ummihi, gitu ya. Jadi ini ada perbedaan bahasa. Ya sama kayak kalau saya doa, kalau Bapak Ibu sering dengar ketika doa Rabbighfirli wali walidayya itu untuk sendiri. Tapi kalau udah gabung Rabbighfirlana wali walidina warhamna warhamhum, bukan warhamhuma. Kalau huma itu untuk dua orang doang. Berhubung kita jamak maka warhamhum kama robbauna, jadi pakai waw sukun. Robbauna sebagaimana mereka mendidik kami sigoron, yang tadinya sogiro menjadi sigoron di waktu kecil. Kama robbauna sigoron. Ya, jadi untuk sementara ya saya mohon Bapak Ibu ikutin saya aja. Ntar kalau udah pinter ngelebihin saya, silahkan deh. Mau model apa terserah. Ya minimal untuk sementara ikutin saya dulu. Ya. Wal muradu dan yang dimaksud bil ibdali dengan mengganti fi ahli dalam keluarganya. Nah tadi itu ada doa tuh. Ya Allah abdilhu ya wa ahlan khairan min ahlihi. Ada doa ya Allah gantilah keluarganya lebih baik dari keluarga sebelumnya, maksudnya keluarga di dunia. Wa zaujan khairan dan pasangannya lebih baik min zaujihi daripada pasangan di dunia. Itu maksudnya apa sih? Nah ini dijelasin. Maksudnya wazaujati dan pasangannya tadi maksudnya yaitu ibdalun ausofi, yaitu pergantian secara sifat-sifatnya, la zawati bukan secara zat. Liqaulihi ta'ala, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala alhaqna bihim, kami pertemukan dengan mereka zuriyatahum, keturunan mereka. Ini kalau diterjemahin aja gampang gitu ya. Dalam sholat jenazah ke, dalam doa arwah ke, itu didoain ya Allah wa abdilhu daron khairan min darihi. Ya Allah jadikanlah rumahnya sekarang lebih baik dari rumahnya di dunia. Gitu ya. Wa ahlan khairan dan keluarganya
lebih baik min ahlihi dari keluarganya sebelumnya. Wa zaujatul khairan, dan istrinya kalau laki-laki, kalau ibu-ibu perempuan suaminya lebih baik min zaujihi daripada suami sebelumnya. Itu ibdalul awsaf. Itu doa untuk meminta kepada Allah mengganti secara sifat, bukan zatnya. Artinya ketika kita di kuburan itu nanti keluarga kita insya Allah, kalau kita min alil khair ya, termasuk orang yang baik, keluarga kita di kuburan itu lebih baik secara sifat daripada keluarga kita di dunia. Kita punya pasangan, kalau yang laki-laki punya istri, kalau yang perempuan punya suami, maka yang nemenin di kuburan itu lebih baik daripada yang nemenin di rumah, tapi secara sifat. Karena Allah berfirman, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti bakal ketemu mereka-mereka itu yang sudah wafat dengan zuriatnya. Kelak seandainya ada seorang suami mati duluan, ya, terus dapat doa kayak gini ya, ya Allah berikan dia keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, ya Allah berikan dia pasangan atau istri yang lebih baik dari sebelumnya. Maka nanti di kuburan dia dapat pasangan dan keluarga yang lebih baik secara sifat. Nggak lama kemudian istrinya meninggal, maka nanti wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, bertemulah si suami tadi yang soleh dengan istrinya yang soleh. Tapi syaratnya sama-sama khair, sama-sama soleh. Kalau lakinya soleh, istrinya kagak, ya kagak ketemu. Berarti suaminya ini tetap sama sifat-sifat tadi tuh, dengan kebaikan keluarga yang Allah persiapkan di alam kubur. Jadi nggak ketemu, nggak ngeling ibaratnya gitu. Atau sebaliknya, istrinya kok meninggal duluan, istrinya min ahlil khair, ya, atau belakangan min ahlil khair, sementara suaminya jelek, buruk, mati dalam keadaan nauzubillah suul khotimah, ya kagak ketemu. Yang perempuan dapat yang baik, yang laki-lakinya kagak dapat yang baik. Nah, digantinya keluarga, digantinya pasangan di dalam kubur itu secara sifat. Adapun ketika nanti pasangan kita meninggal, maka dia menyusul bersama kita. Dengan syarat kalau yang perempuan belum kawin lagi. Kalau perempuan kawin lagi, maka ngikut suami yang baru. Ya, kalau laki-laki enggak, mau kawin 2 kali 3 kali, istrinya tetap ikut. Ya, itu yang membedakan. Nah, ya, makanya tinggal milih ya. Kalau mau ngikut suami yang lama, ya jangan kawin lagi. Nah, tapi kalau kawin lagi berarti ngikut suami yang baru. Ya, mudah-mudahan suami yang baru min ahlil khair, gitu aja udah. Dan kalau ikut yang baru ternyata suul khotimah, ya repot juga. Wali khabari Tabarani, dan dalam hadisnya Imam At-Tabarani ada yang mengatakan atau membaca Tobroni, baknya disukun ya. Ada yang membaca Tobaroni. Guru saya yang baca Tobroni, ada yang baca Tobaroni, sama dulu benar. Wa ghairihi, dan selainnya. Nah, disebutkan dalam satu hadis oleh Kanjeng Nabi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani atau At-Tabarani. Inna nisa al-jannati, sesungguhnya wanita surga, min nisa'id dunia, tapi dia dari perempuan dunia. Itu afdalu, lebih afdal minal huril ain, daripada bidadari surga. Bidadari surga emang cakep, tapi bidadari surga yang berasal dari perempuan dunia itu lebih cakep. Jadi kalau ibu-ibu pengen ketemu lagi suami di surga, harus jadi perempuan yang soleha. Pun begitu bapak-bapak, kalau pengen ketemu lagi istri kita di surga, jadilah laki-laki yang soleh, cocok. Ya, jadi ketemu. Nah, bidadari surga itu kalau dibandingin sama orang soleh di dunia tetap kalah. Pelayan surga ganteng-ganteng, tapi dibandingkan sama kita yang ahli surga, penghuni surga, kalah ganteng mereka itu. Begitu pula perempuan, bidadari surga emang cakep, tapi dibandingin perempuan yang ahli dunia yang masuk surga, maka yang lebih cakep adalah penghuni surga dari ahli dunia. Wasabi wahadan, yang terakhir, yang ketujuh rukun daripada sholat jenazah itu salamun, membaca salam tuh. Makanya tadi gak disebutin Allahumma la tahrimna ajrohu kagoiriha, seperti sholat yang lainnya. Ba'da robi'atin, setelah takbir yang keempat. Wala yajibu, maka tidak wajib, fi hadhihi, dalam hal ini, maksudnya setelah takbir yang keempat nggak ada kewajiban lain, zikrun, berupa zikir, goiri salami, selain daripada mengucap salam. Tapi lakin, akan tetapinya, yusanu, tetap disunahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrohu. Allahumma, ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau haramkan atau engkau halangi untuk kami ajrohu, ganjaran dia. Ay, maksudnya ajro solati, ganjaran solat, alaihi, atasnya. Au ajrol musibati, dan juga ganjaran musibah dari dirinya. Jadi orang yang
meninggal, ya pahalanya atau kesabaran dia ketika menghadapi musibah itu bisa didapatkan juga oleh orang yang mensolatinya. Wala taftina, dan jangan juga engkau beri ya Allah fitnah. Ya fitnah itu dalam sini ujian ya, ujian ba'dahu setelah wafatnya dia. Maksudnya birtikabil ma'asi, yaitu dengan melakukan berbagai maksiat gitu. Waqfir, dan berilah ampunan lana kepada kami, walahu, dan kepadanya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.